Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya rauf ya rahim. Ya ayyuhal qudus salamullah alaika rabbini bismillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-syafa'at. Syafaat maknanya adalah pertolongan. Syafaatan hasanatan berarti pertolongan yang membawa kepada kebagusan. Dan syafaatan sayyi'atan adalah pertolongan yang menyeret kepada kejahatan dan kekejian. Di dalam pembahasan di sini yang dimaksud adalah syafaatan hasanatan. Di dalam syarah Sulamun Taufiq halaman 7 dikatakan asy-syafa'atu wa hiya su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Yang disebut syafaat adalah memohonkan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, atau mudahnya mengusahakan kebaikan bagi orang lain atau memberikan jasa-jasa baik kepada orang lain tanpa mengharap upah atau imbalan jasa. Memberi jasa baik diminta maupun tidak diminta. Di dalam penggunaan istilah pada umumnya, sebutan syafaat dipakai untuk pertolongan yang khusus dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pertolongan yang diberikan oleh selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya oleh aulia Allah, ulama, sholihin, atau orang-orang yang lebih tua umurnya disebut barokah atau doa restu, bantuan, dukungan atau jamuan. Sesungguhnya semua itu didapat adalah syafaat juga namanya. Syafaat dalam arti pertolongan. Syafaat Rasulullah SAW itu terjadi di dunia dan akhirat. Yang di dunia antara lain dan yang paling berharga tak ternilaikan dengan materi adalah iman dan Islam di dada setiap mukmin dan muslim. Boleh dikatakan bahwa syariat dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti kita sadari dari kenyataan bahwa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut disalurkan dan disampaikan kepada kita melalui proses yang panjang, melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum, kepada para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama salaf, para aulia, para sholihin, para ulama salaf, para kiai, para cendekiawan, para ustadz, para guru, dan akhirnya sampai kepada kita. Berarti mereka itu adalah perantara antara kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah. Mereka itu sebagai penyambung atau penyalur syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para umat. Dapat kita pahami bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga seterusnya, sambung menyambung. Tanpa Rasulullah SAW, mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu, dan kita pun tidak akan memiliki iman, Islam, dan paham keagamaan seperti sekarang ini. Begitulah gambaran luasnya syafaat Rasulullah SAW di dunia ini. Begitu penting dan berharga bagi kita para umat, sehingga kita tidak mampu menghitung-hitung betapa besar nilai syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pertolongan yang sangat kita butuhkan untuk membawa diri kita menuju kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita butuhkan untuk membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari bahaya kejahatan dan kekejian yang akan menyeret ke arah kesengsaraan dan kehancuran dunia akhirat. Adapun syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang disebut asy-syafa'atul mu'mah adalah pertolongan yang agung yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar kelak di akhirat. Di padang mahsyar itu nanti seluruh umat manusia dari zaman nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan semua. Terjadilah suatu peristiwa yang maha dahsyat. Suatu tragedi kebingungan umat manusia yang sangat memuncak dan belum pernah dialami sebelumnya. Di bawah pembakaran terik panas sinar matahari yang pada saat itu dikebawakan oleh Allah hanya tinggal setinggi gala. Saat itu tiap-tiap manusia mengalami problemnya sendiri-sendiri sebagai akibat tindak lakunya ketika hidup di dunia. Disebut yaumul hasri atau hari berkonfrontasi, saling tuduh-menuduh satu sama lain. Satu sama lain melarikan diri ketakutan, takut terkena tuntutan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 33 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Shadaqallahul azim. Artinya, maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu seseorang melarikan diri karena takut dituntut dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 33 sampai 37. Akan tetapi kemanapun larinya toh akhirnya dipertemukan juga satu lawan yang lain. Terjadilah pertengkaran seru saling tuntut menuntut dan saling tuduh menuduh. Ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang kalah terjatuh masuk ke dalam jurang neraka. Mungkin ada yang sama-sama kuat dan keduanya terjungkal masuk ke dalam jurang neraka bersama-sama. Alhamdulillah. Di dalam peristiwa dahsyat itu, di padang mahsyar seperti di atas, timbulan kepanikan yang sangat memuncak. Kemudian umat manusia meminta pertolongan kepada nabi-nabi, mulai Nabi Adam alaihi salam dan seterusnya, agar dapat terlepas dari peristiwa yang dahsyat itu. Akan tetapi semua nabi yang dimintai syafaat atau pertolongan itu sibuk mengurus dirinya sendiri. Akhirnya junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang tampil cancun dari wajah memberikan pembelaan bagi para umat dengan bersungkur sujud memohon ampunan dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para umat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pun berkenan mengabulkan munajat Nabi dan kekasihnya, junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pembela dan pembebas umat dari kesengsaraan. Inilah yang dimaksud syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.